Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Alvira, seorang dosen dari Universitas Dharma Wangsa, mendirikan Almira atau Alvira Mini Library. Perpustakaan ini berada di dalam mobil dan berkeliling membawa bahan bacaan untuk anak-anak di Kota Medan. Bersama tim dosen dan mahasiswanya, ia juga mengadakan kegiatan literasi di tiap tempat yang disinggahi mobil Almira. Kami punya liputan menariknya untuk Anda. Mobil biru yang sedang melaju ini adalah mobil Almira atau Alvira Mini Library. Mobil ini adalah bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Alvira, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Wangsa Kota Medan, bersama rekan dosen dan mahasiswanya sejak Oktober 2020. Ide perpustakaan dalam mobil ini berasal dari kegemarannya membaca koleksi buku yang ada di kamarnya. Ia ingin buku-buku yang ada di kamarnya tidak hanya dibaca oleh dirinya sendiri atau keluarga, namun juga bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itulah, perempuan yang juga hobi otomotif ini pun terpikir mengubah mobilnya menjadi perpustakaan mini. Jadi gimana caranya? Saya punya buku yang nikmati nggak saya aja nih, tapi ketika saya jalan-jalan pun, saya jalan-jalannya nggak hanya sekedar have fun, tapi dapat mengedukasi orang-orang di sekeliling saya juga bersama teman-teman saya, mahasiswa saya juga. Kali ini, mobil Almira menyapa anak-anak yang berada di Panti Asuhan Mamiai yang ada di Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Tidak butuh waktu lama, mobil biru yang memiliki maskot kartun Jepang nan lucu ini langsung meraih atensi dari anak-anak panti. Mereka mendekati mobil Almira dengan rasa penasaran dan ingin membaca buku-buku yang tersusun di belakang bagasi mobil. Tidak hanya di panti asuhan, mobil Almira juga rutin menyapa anak-anak di taman baca masyarakat dan sekolah yang masih berada di area Kota Medan dan daerah lain di Sumatera Utara. Kita nggak muluk-muluk ya. Kita saya terutama selaku tenaga pengajar, punya misi gimana caranya ketika kita punya ilmu, kita bisa sharing sama orang sekecil apapun ilmu yang kita punya, sedikit apapun informasi yang kita punya, kita sharing ke orang lain supaya memang ada salah satu guru saya menyampaikan bahwa ilmu yang kita sharing sama orang lain itu nggak akan mengurangi ilmu yang kita punya, gitu kan? Justru yang Maha Kuasa akan tambah, itu dia. Tidak hanya datang membawa ratusan buku bacaan, Alvira bersama rekan dosen dan mahasiswanya juga menghadirkan kegiatan literasi di tempat yang mereka kunjungi. Di Panti Asuhan Mamiai, mereka menghadirkan kegiatan menulis tipografi. Dipandu oleh tim Almira, anak-anak di panti belajar menuliskan nama mereka seindah mungkin di atas kertas. Selain itu, tim Almira juga mengadakan permainan edukatif untuk melatih kerja sama tim dan rasa kepedulian sesama anak panti. Kami bisa baca buku, menggambar, dan bisa bermain di sini. Kami sangat senang. Mengajarkan supaya berani maju ke depan, ya mengajarkan bahwa pentingnya membaca buku itu. Semoga dapat berjumpa lagi. Harapannya mudah-mudahan makin banyak lagi, terutama untuk baik mobil, baik motor yang punya brand literasi. Jadi kita manfaatkanlah transportasi kita itu nggak hanya untuk jalan-jalan aja, nggak hanya untuk kerja aja, tapi bisa kita manfaat untuk hal seperti ini. Kegiatan membaca perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Karena dengan membaca, wawasan mereka akan bertambah luas. Semoga ke depannya semakin banyak penggerak literasi yang lahir dan menyebarkan virus membaca seperti Almira kepada anak-anak di negeri ini.
Di Kota Binjai ada sebuah yayasan sosial yang membagikan paket makanan ke masjid-masjid setiap hari Jumat. Tidak hanya itu, yayasan yang bernama Nasi Jumat Indonesia atau SIJUM Kota Binjai ini juga menyediakan nasi beserta lauknya secara prasmanan di masjid yang diperuntukkan bagi warga sekitar. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Melakukan kebaikan untuk orang lain, tidak semua orang mau melakukannya. Namun berbeda halnya dengan sepasang suami istri asal Kota Binjai, Saring Pratomo dan Hamida Rokan. Di sela-sela rutinitasnya yang cukup padat, mereka masih menyempatkan waktu untuk berbuat baik. Pada Juni 2015, mereka mendirikan sebuah yayasan sosial bernama Nasi Jumat Indonesia atau dikenal dengan SIJUM Kota Binjai. Yayasan ini membagikan paket makanan ke masjid-masjid di Kota Binjai setiap hari Jumat. Itu awalnya pada bulan Juni 2015 ketika kami di Jakarta ternyata ada komunitas berbagi nasi Jumat gratis gitu kan. Setelah kami pulang kami coba untuk membuat bagaimana kita membuat warung gratis berbagi setiap hari Jumat dengan sangat sederhana. Kami menggunakan sepeda motor, kami bagi setiap masjid. Dan terus berjalan sampai 2020, alhamdulillah kami ketemu dengan hamba Allah yang rela menginfakkan hartanya berupa satu buah mobil Eltor 300 yang kami gunakan sekarang. Tim berbagi makanan gratis ini mendatangi masjid yang berbeda di Kota Binjai dan membagikan 100 hingga 500-an porsi kepada jamaah sholat Jumat. Biayanya berasal dari uang pribadi dan donasi dari para donatur yang turut mendukung aksi berbagi nasi ini. Seiring berjalannya waktu, SIJUM Kota Binjai tidak hanya membagikan paket makanan saja. Setiap Selasa dan Rabu, mereka mendirikan sebuah stan makanan di Masjid Al-Insyirah Jalan Kartini Binjai. Mereka menyediakan makanan secara prasmanan bagi jamaah masjid dengan aneka menu beserta buah dan minuman. Hadirnya SIJUM Kota Binjai di masjid ini sangat bermanfaat dan membantu para jemaah yang ingin makan siang. Salah satunya dirasakan oleh Dharma Malam Sembiring. Awalnya, ia tidak mengetahui kalau makanan tersebut gratis dan berasal dari kumpulan donasi. Hingga akhirnya ia pun turut berdonasi untuk mendukung kegiatan ini. Saya sebagai warga Binjai sangat bangga dan berbahagia sudah ada warung SIJUM yang mana awalnya memberikan nasi hanya pada hari Jumat saja. Tapi saat ini ditingkatkan Selasa dan Rabu, masyarakat Binjai di sekitar masjid yang dibuka pertama baru di Jalan Kartini di Masjid Al-Insyirah. Masyarakat bisa menikmati, bagi yang lewat, yang lapar bisa singgah di warung SIJUM ini. Rencana SIJUM ke depan kita akan tidak hanya membuat program makan gratis, kita juga akan membuat masjid multifungsi. Hari ini kenapa kita buat di masjid? Karena masjid itu sunyi kegiatan, hanya sekedar untuk sholat saja, habis itu pulang. Hari ini kita akan coba buat pusat, ternyata masjid itu membahagiakan, memberikan solusi kepada umat. Sebesar apapun masalah yang dihadapi manusia, kita bisa lalui bersama. Kenyangkan perut saudara kita, maka niat jahat akan diredam. Tak ada lagi kriminalitas yang disebabkan karena perut lapar. Begitulah visi misi SIJUM. Mari bersedekah, semoga menjadi wasilah kemudahan dan berkah bagi sesama. Pemirsa, selain menyebarkan nilai-nilai Islam, dahulu ulama besar di alam Surambi Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumatera Barat juga mengajarkan seni bela diri kepada masyarakat. Terdapat dua aliran silat yang berkembang di alam Surambi Sungai Pagu, yaitu silat harimau dan silat luncua. Selengkapnya dalam liputan berikut. Alam Minangkabau tergambar secara utuh di alam Surambi Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Alam Surambi Sungai Pagu juga tercatat menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam terkemuka di Minangkabau.
daerah ini pernah menjadi tempat bagi para ulama besar bermukim, menyebarkan ajaran agama Islam yang sisa-sisanya masih bisa disaksikan dari benda tinggalannya maupun tradisi masyarakat Islam tempo dulu yang masih terbawa dan diamalkan sampai saat ini. Islam menjadi tumpuan adat yang sebenar-benarnya bagi masyarakat di sini. Selain menyebarkan nilai-nilai Islam, dahulu ulama besar di sini juga mengajarkan seni bela diri kepada masyarakat. Usai pengajian, maka biasanya masyarakat dulu akan berlatih silat di halaman surau. Ada 2 aliran silat yang berkembang di alam Surambi Sungai Pagu, yaitu silat harimau dan silat luncuah. Warisan luhur ini adalah teknik bela diri tradisional yang terus berkembang di tengah masyarakat Minangkabau. Sesuai namanya, filosofi gerakan silat ini diadaptasi dari gerakan-gerakan harimau. Satu yang khas dari silat harimau ini, yaitu gerakan tangan yang meniru cakar harimau. Teknik ini sangat memungkinkan bagi pendekar silat untuk mencengkram, mengunci, dan saling melumpuhkan lawan mainnya. Sebagai bentuk tradisi, maka silat harimau terus diajarkan ke tiap generasi. Di daerah ini, silat harimau gencar dilestarikan oleh Perguruan Silat Singo Barantai Sungai Aur. Perguruan silat ini sudah berdiri sejak April 2015 dan memiliki 80 orang murid. Para pesilat dari perguruan ini sudah banyak menuai prestasi. Salah satu yang paling bergengsi adalah mampu meraih 4 terbaik dalam festival silat tradisi yang diikuti 22 negara. Silat harimau bukan ilmu bela diri yang dasar gerakannya terilhami dari tarian dan randai. Sejatinya, silat harimau adalah silat tarung yang mematikan. Silat harimau ini, kalau khusus dari Perguruan Singo Barantai ini, dapat informasi dari tua silat kami, beliau berasal dari Alan Panjang. Ya, berasal dari Alan Panjang. Terus beliau ke sini pergi berumah ke sini, membawa ke sini, dan beliau membuka sasaran lah di sini dan mengembangkan silat harimau yang dari Alan Panjang yang Sari Alang Tigo. Ya, itunya di Kabupaten Solo. Silat harimau kenapa dibilang untuk saat ini mematikan, karena jurus-jurus dan kuncian-kuncian dia itu menyerang ke arah-arah vital manusia. Iya, dan cepat melumpuhkan. Dalam tidak beberapa gerakan bisa cepat melumpuhkan. Ini karena rata-rata kalau silat harimau ini dia lebih banyak menangkap dan mengunci ke arah bagian leher dan kepala. Kalau hubungannya silat harimau ini dengan Islam, yang pertama gerakannya, karena jurusnya ada salah satunya seperti namanya jurusnya tangkapan alif namanya. Alif. Jadi tangkapan alif ini seperti orang sholat, mau sholat. Berdiri dan tangannya dilipat, tapi dalam keadaan seperti itu orang menyerang, kita bisa untuk melakukan serangan balik. Nah, itu hubungannya dengan agama. Terus kalau hubungannya dengan keseharian, keetika, seharusnya orang bersilat ini yang pertama penyabar sesuai dengan keadaan agama Islam, dan yang kedua rajin sholat. Aja. Ya. Keimanannya ya harus kuat. Sebelum dia bersilat, dia harus diisi dulu keimanannya. Selanjutnya ada silat luncuah. Silat ini diciptakan oleh Angku Abun yang berasal dari Lembang Jaya, Solo. Namun silat ini tidak begitu berkembang di daerah asalnya. Justru malah berkembang di kawasan ini. Pada dasarnya, silat ini adalah jenis silat tarung yang cukup mematikan. Sifat dari gerakan silat jenis ini adalah menunggu dan mengunci. Bernafaskan Islami dengan mengadopsi gerakan-gerakan sholat dan huruf hijaiyah. Silat luncuah memiliki sekitar 49 jurus, namun 5 diantaranya termasuk jurus mematikan. Sehingga jurus ini tidak sembarangan diajarkan dan diperuntukkan di hadapan publik. Silat tidak sekedar teknik bela diri tradisional saja. Bagi mereka, silat dipercaya mampu menuntun keselamatan hidup dari ancaman dunia dan akhirat. Sebab lahir silat mencari teman,
dan batin silat mencari Tuhan. Balai Arkeologi punya tanggung jawab untuk menyampaikan hasil temuan arkeologi pada masyarakat luas, terutama generasi muda. Hal ini yang Balar Sumatera Utara lakukan di Tapanuli Tengah. Para arkeolog mengedukasi anak-anak sekolah tentang hasil penelitian yang ada di situs Bongal dan Barus dalam bentuk kegiatan rumah peradaban. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional membentuk Rumah Peradaban yang bertujuan agar temuan arkeologi tidak menjadi bahan diskusi kaum akademisi saja. Melalui Rumah Peradaban, hasil penelitian arkeologi dapat disampaikan dan dimengerti oleh masyarakat umum, terutama pelajar dan generasi muda. Masyarakat menjadi paham akan nilai historis penting pada situs-situs arkeologis di daerah mereka. Setiap balai arkeologi di berbagai daerah di Indonesia diminta membuat produk dari rumah peradaban. Balai Arkeologi Sumatera Utara sendiri membuat buku pengayaan berupa komik. Selain buku pengayaan, ada juga film animasi, alat peraga dalam bentuk banner, peta, dan lainnya. Sebelum pandemi, masyarakat diajak langsung mengunjungi objek arkeologis. Namun kegiatan seperti ini belum dapat dilakukan di masa pandemi COVID-19. Buku pengayaan ini bentuknya, ilustrasinya berbentuk komik. Di dalamnya dimuat berbagai aspek yang punya nilai-nilai universal. Nah, nilai universal yang ada itu diantaranya pemahaman kita terhadap kemaritiman, kemudian ada aspek-aspek pluralisme, bagaimana masyarakat itu berbaur satu dengan yang lain, dengan berbagai bangsa. Kemudian di dalamnya juga ada aspek multikultural. Multikultural itu bagaimana budaya-budaya itu berbaur di dalam satu kawasan. Nah, nilai-nilai semacam itu yang perlu kita tanamkan ke anak didik, sehingga memiliki karakter yang sesuai dengan kondisi wilayahnya, kondisi kesejarahannya. Gelaran Rumah Peradaban sudah diadakan sejak 4 tahun lalu. Lokasi yang dijadikan Rumah Peradaban adalah situs yang sudah dikaji mendalam secara berkelanjutan. Tahun ini, Balar Sumatera Utara mengadakan Rumah Peradaban di Tapanuli Tengah. Balar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Tapteng untuk mengajak pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti kegiatan Rumah Peradaban. Rencananya memang akan kami masukkan di pelajaran sebagai muatan lokal untuk diajarkan di seluruh siswa-siswi di Kabupaten Tapanuli Tengah ini, yang tujuannya untuk mengetahui atau memberi pelajaran ilmu kepada siswa-siswi kita tentang peradaban-peradaban yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Salah satu situs sejarah yang diajarkan kepada peserta didik adalah situs Bongal yang berada di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. Melalui penelitian yang dilakukan sejak tahun 2019, ditemukan bukti bahwa sebuah peradaban dan perdagangan sudah terbentuk di kawasan Bongal pada abad ke-6 Masehi. Terdapat beragam artefak dari kawasan Asia Barat, Selatan, dan Timur di situs Bongal. Sekitar 300 peserta didik yang antusias belajar sejarah di Rumah Peradaban ini. Ibarat orang jatuh cinta, kalau tak kenal maka tak sayangan gitu kan. Makanya ini upaya kita mengenalkan agar mereka menyayangi apa yang mereka miliki sendiri pada dasarnya. Jadi dengan cara memberikan pemahaman pada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa ada sesuatu yang penting di lingkungan mereka, kita berharap mereka akan menjaganya sebagai generasi penerus, akan merawat, melestarikan dari warisan budayanya yang wujud dalam bentuk data arkeologi. Menurut saya menarik sih, karena menambah ilmu pengetahuan dan wawasan jadinya, Kak. Jadi semakin banyak tahu tentang sejarah daerah kita sendiri. Saya jadi tahu tentang sejarah yang ada di Barus, Kak. Jadi tahu
tentang apa itu lak-lak, semuanya jadi tahu gitu Kak. Selain situs Bongal, tidak lengkap jika nama situs Barus tidak diikutkan dalam rumah peradaban ini. Nama Barus dicatat dalam berbagai sumber sejarah. Terletak di pantai barat Sumatera Utara, Barus terkenal akan komoditi berharga seperti kapur barus dan kemenyan. Barus juga menjadi tempat bertemunya berbagai agama mulai dari Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Makam-makam kuno kaum muslim banyak ditemukan di Barus. Adanya edukasi akan situs Barus ini mendorong sekolah-sekolah untuk membangkitkan kembali muatan lokal yang mengajarkan tentang kearifan lokal daerah kepada peserta didik. Nah, dulu kami di sini membuat ekstrakurikuler, tapi sebelum pandemi COVID-19. Tapi sesudah pandemi COVID-19, ruang kita kan nggak dipersempit sedikit, sehingga kita tidak mengerjakan itu lagi. Dengan adanya pertemuan kita ini, kami akan memberikan pelajaran tambahan untuk mengkaji ulang bagaimana yang telah disampaikan oleh dari Badan Arkeologi. Dan kami sangat setuju, karena kami juga orang baru sini sangat menginginkan agar anak-anak itu hafal kembali. Rumah Peradaban mengajak generasi muda daerah untuk mengenal lebih dekat warisan leluhur mereka. Dengan mengenal dan mencintai, timbul rasa memiliki, keinginan, serta wujud nyata untuk melestarikannya. Barus mempunyai sejarah yang banyak. Barus juga mempunyai wisata, yaitu titik nol, pelabuhan, dan papan tinggi. Saya tidak banyak tahu dengan situs Barus, yang hanya saya tahu tangga 100, titik nol, dan makam Mahligai. Tidak banyak, tapi saya mengetahui banyak wisata. Saya bisa belajar banyak hal tentang Barus dan mengetahui sejarah-sejarah yang saya tidak ketahui tentang Barus ini. Banyak masyarakat dari luar daerah ini datang ke sini dan mengunjungi kota Barus ini. Lebih mengenal budaya lagi Kak, mengenal sekitar Barus lagi gitu Kak. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit. Sampai jumpa.